pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya pada Senin 1 September 2025 telah terjadi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada saat itu akhirnya terjadilah chaos ataupun kerusuhan dikarenakan tidak sependapatnya antara pihak keamanan dan massa pendemo. Bisa Deteksi TV sekalian, di saat demo tersebut ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu 3 September 2025 akan diadakannya musyawarah mufakat antara pengunjuk rasa dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pihak kepolisian. Namun alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah kesepakatan bahwasanya semua tersebut saling memaafkan dan saling menyadari memang oleh karena situasi dan kondisi. Baik pemirsa sekalian, ikuti jalannya pertemuan antara massa pendemo, anggota DPRD dan pihak kepolisian, berakhir dengan saling memaafkan dan saling berpelukan. Itulah pemirsa sekalian seni daripada demokrasi. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud daripada demokrasi di Kabupaten Oku ini bisa berjalan dengan baik. Ikuti jalannya pertemuan ataupun saling memaafkan tersebut. Bersama kami, bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV melaporkan. Ini Pak, PDAM ini harganya naik Pak, tapi kualitas yang di air sampai masyarakat ini belum ada ini. Tidak ada Pak, kalau meningkatkan harga, kualitasnya ditingkatkan juga Pak. Selain itu, ada pun tuntutan dan modal yang ingin kami sampaikan Pak. Salah satunya kami ingin sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor Pak. Itu salah satu Pak, tuntutan kawan-kawan dari 17+8 itu Pak. Merasa yang 17+8 itu kawan-kawan sudah tahu isinya, sudah tahu ke mana arahnya kan. Mungkin sekian yang ingin kami sampaikan Pak. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan atau kembali ke moderator, kami persilakan. Kami persilakan. Itu dimatikan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya menganggap nama sebagai pihak yang tersorot di media juga, yang dimana ada aksi tindakan represif dari aparat dan anggota dewan yang menolak mencoreng nama baik institusi ini. Di sini saya juga menyampaikan kekecewaan kepada mahasiswa ataupun koordinator dari aksi pada hari Senin kemarin, yang mana tidak adanya tanggung jawab dari para koordinator aksi yang menyebabkan kericuhan itu sendiri. Kami di sini datang sebagai masyarakat. Kami diundang oleh koordinator aksi sebagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dan kami di sini datang bukan sebagai provokator. Kami tegaskan sekali lagi, kami datang bukan sebagai provokator, kami datang untuk menyampaikan aspirasi. Namun pada saat kejadian aksi, hal itu tidak terpenuhi, yang mana dari koordinator masa aksi justru meninggalkan kami tanpa kejelasan yang pasti. Dan yang selanjutnya, penyampaian aspirasi tadi beberapa sudah diwakili oleh saudara Nakal tadi, yang mana disampaikan. Dan di sini juga saya menekankan, saya meminta kepada aparat dan anggota dewan untuk bertindak lebih bijaksana lagi agar tidak terjadi perbuatan seperti yang lampau, yang mana viral di media sosial, di mana ada tindakan represif dari aparat dan dewan, karena itu mencederai hati kami sebagai masyarakat. Kami merasa tidak diayomi, kami merasa tidak didengarkan. Itu sangat mengecewakan bagi kami masyarakat.
Dan sekali lagi kami tegaskan, kami bukan provokator. Kami nak menyampaikan aspirasi rakyat karena kami bagian dari masyarakat kecil. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Perwakilan masyarakat. Untuk sementara ya, seperti yang disampaikan tadi, tadi nama siapa? Nata ya. Dari yang disampaikan Nata dan Dinda Angga tadi, kita sama-sama dengarkan dan mencatat. Ada kalau kita bagi itu dua isu nasional maupun isu lokal. Isu nasional itu mendukung untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kami bisa tanggung jawab. Juga kita tindak lanjuti pernyataan dari aksi pertama kemarin, tuntutan tentang aksi isu-isu nasional itu sudah kita lanjutkan ke pusat. Melaluinya tadi ada juga yang disampaikan dari perwakilan masyarakat yang disampaikan oleh Dinda Nata, menyampaikan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat dan anggota DPRD yang telah hadir, yang saya hormati rekan-rekan dari kepolisian yang juga telah hadir, dan juga saya banggakan adik-adik dari perwakilan masyarakat yang kemarin melakukan aksi pada hari Senin tanggal 1 September 2025. Saya secara pribadi nama Awal Fajri dari anggota DPRD fraksi P3 PKS akan melakukan klarifikasi di mana saat ini selamat datang. Saya lanjutkan yang mungkin menurut kita semua bahwa itu merupakan satu aksi yang mencederai demokrasi, yang mungkin menyakiti dari rekan-rekan yang melakukan aksi kemarin, khususnya adik-adik dari perwakilan masyarakat yang datang pada hari ini. Melalui mikrofon ini mungkin saya tidak panjang lebar, saya akan menyatakan sikap permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kejadian yang terjadi kemarin, bahwa yakinlah bahwa itu bukan suatu kesengajaan yang saya lakukan, tapi merupakan tindakan yang sebenarnya kalau memang kita akan klarifikasi sebenarnya akan menjaga Adinda Angga sendiri, tapi mungkin bahasa di luar itu beda, tapi itu tidak jadi masalah karena memang penilaian beda-beda, tapi menurut kita semua bahwa itu merupakan suatu tindakan yang kurang sopan dan tidak yang menurut saya mencederai demokrasi. Saya secara pribadi mengungkapkan permohonan maaf kepada Adinda Angga secara pribadi dan juga secara umum. Saya ucapkan permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian yang melakukan aksi tanggal 1 kemarin. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini saya sampaikan kemarin di depan umum bahwa ini merupakan peringatan. Ya, jadi bagi saya untuk ke depan akan lebih melakukan tindakan-tindakan yang lebih bijaksana lagi. Ya, mungkin ada hal yang secara pribadi kemarin saya sampaikan kepada Adinda Angga, kalau kita berdua saja untuk permohonan maaf rasanya tidak pas, karena Adinda Angga juga mewakili rekan-rekan sekalian. Ya, jadi kita sama-sama menjaga, saya juga menjaga kredibilitas dari Adinda Angga bahwa beliau punya tim, beliau punya rekan-rekan yang tidak mungkin disakiti. Nah, jadi makanya saya sampaikan bahwa hari ini secara tulus sekali lagi saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selanjutnya juga tadi perwakilan masyarakat juga yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang, anggota dewan, dan juga rekan-rekan dari aksi rasa pada tanggal 1 September 2025. Sebelum kami menyampaikan hal-hal yang kami sampaikan, kami sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai perintah, dan juga mungkin selama pelaksanaan kegiatan unjuk rasa yang seharusnya kita melaksanakan damai sejuk di Kabupaten Oku ini, ada sedikit yang terjadi. Mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan ini dari pihak kami ada kesalahan kami atas nama saya pribadi ataupun Polri khususnya Polres Oku. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini, terutama bagi rekan-rekan yang melaksanakan unjuk rasa di waktu yang tanggal 1 tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Siap. Saya di sini mohon izin, tadi belum memperkenalkan nama. Saya di sini Ibtu Hatomi selaku Kasih Propam Polres Kabupaten Hulu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah kita sama-sama dengarkan dari Pak Bupati dan dari pihak kepolisian. Tadi ada dari masyarakat juga menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan. Sekretariat tidak semua ya, Sekretariat. Ini kita catat tentang masukan tentang dampak lingkungan udara, air dan tanah, fasilitas infrastruktur yang belum baik, lampu jalan, jalan gerobak, olahraga, seni budaya. Masyarakat mengharapkan sarana prasarana, PT itu pun yang dapat menunjang hobi dan minat bakat masyarakat. Terus tadi juga hadir kawan-kawan dari Serikat Buruh juga banyak yang hadir di sini. Terus masalah PDAM, ini perlu kami sampaikan. Kemarin perwakilan dari forum apa itu kemarin Pak Sekwan? Kebangsaan itu? Gerakan kebangsaan juga sudah menyampaikan aspirasi tentang PDAM, dan kita sudah bersepakat dalam waktu 7 hari ke depan kita akan memanggil Bapak Bupati dan Direktur PDAM untuk dapat menyelesaikan dan mendengar aspirasi masyarakat. Dan kami minta juga Pak Sekwan difasilitasi pada harinya nanti kawan-kawan perwakilan masyarakat ini juga dapat diundang di dalam pertemuan itu. Selanjutnya yang disampaikan oleh Adinda Angga tadi, Adinda Angga, kami secara pribadi dan secara kelembagaan tidak pernah berpikir bahwa Adinda dan kawan-kawan itu adalah provokator. Kami meyakini bahwa kehadiran kawan-kawan yang hadir bersama masyarakat kemarin adalah bentuk kecerdasan sebuah masyarakat yang berdaulat. Hanya masyarakat cerdas dan berdaulat yang mau, mampu, dan hadir dalam aksi-aksi menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita juga tersinggung kalau masyarakat dibilang tolol. Bentuk ekspresi dari bahwa masyarakat tidak tolol, masyarakat itu tidak cerdas, masyarakat itu berdaulat adalah aksi. Dan kami pahami itu, kami pastikan, kami secara pribadi maupun lembaga ini tidak pernah berpikir kawan-kawan yang hadir kemarin itu adalah provokator. Tapi mungkin dalam pelaksanaan kegiatan, dalam situasi yang memuncak dan memanas, percikan-percikan itu terjadi, dan kami juga memaklumi dalam rangka mengamankan situasi. Pihak-pihak kepolisian bertumburan secara fisik dengan para demonstran, itu kita anggap bagian dari sesuatu yang tidak terelakkan. Kemudian kalau kekecewaan terhadap Forlap itu, silakan kawan-kawan masyarakat bisa diskusikan dengan pihak Forlapnya masing-masing. Mudah-mudahan ke depan sinkronisasi dan koordinasi dalam melaksanakan aksi, sehingga lebih mudah pihak kepolisian untuk mengamankan kalau koordinasi
aksi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kemarin kami juga bingung, datangnya bareng, pulangnya sendiri-sendiri. Nah itu mungkin jadi pelajaran kawan-kawan dan kita semua, sehingga sesuatu yang bisa memicu dan memantik suasana menjadi memanas itu dapat sama-sama kita jaga dan kita redam. Aku pikir itu, kami juga buka ruang kepada kawan-kawan ingin menyampaikan dan menanggapi. Silakan kalau ada mau ditanggapi dari jawaban dari kawan-kawan di DPR, kami silakan ada tanggapan. Baik. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya ingin ke sini kami menyampaikan dan menerima klarifikasi dari pihak Dewan, yaitu yang terkait Bapak Awal Fadri, dan juga dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Ibu Matogi Kasih Propam. Terima kasih. Pertama, dari aspirasi yang kami sampaikan tadi melalui rekan-rekan dan juga yang dikasihkan lagi oleh rekan kita anggap nama, di sini kami kurang menerima jawaban dari aspirasi terkait tindakan dan atau langkah mengenai dampak-dampak lingkungan yang disampaikan tadi. Nah, sini kami meminta langkah tegas, langkah yang konkret terhadap pencemaran lingkungan, dan juga memastikan bahwasanya ruang kreativitas terhadap pengemudi di Kabupaten Maluku ini diadakan agar para pemuda yang ada di Kabupaten Maluku ini dapat menyampaikan, dapat melakukan, dapat menyalurkan hobi dan kreativitas bagi pemuda tersebut. Mungkin dari sampai pertama tadi yang mungkin yang baru bisa terlihat solusi pertama ini terkait PDAM, dan kami juga meminta dari hal tersebut memastikan bahwasanya kami benar-benar ikut terlibat dalam diskusi tersebut agar kami dapat memonitor langkah apa yang akan terjadi terkait pembahasan mengenai kelancaran dan kualitas dari air PDAM tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah dulu aspirasi yang disampaikan, isu lokal dengan isu nasional. Isu nasional sudah kita sampaikan tadi, seluruh tuntutan dari aksi kemarin sudah kita teruskan ke pusat. Terus untuk PDAM, tadi sudah sama-sama kita sampaikan dan dengarkan bahwa dalam 7 hari ke depan ada rapat bersama Bupati dari PDAM, masyarakat yang kita undang. Nah, untuk 4 permohonan dari aksi tadi, aspirasi yang disampaikan tadi, itu memang kami secara kelembagaan berterima kasih ADD dari 4 akar tuntutan yang disampaikan tadi, dampak lingkungan, fasilitas infrastruktur yang belum memadai, olahraga dan sarana prasarana maupun ketenagakerjaan. Ini adalah sebuah langkah yang berkelanjutan. Artinya kami akan terima ini sebagai acuan kami untuk bergerak aspirasi dari masyarakat, karena jalan berlubang itu, fasilitas yang masih kurang baik itu sesuatu yang harus terus-menerus kita awasi. Yang kawan-kawan sampaikan ini bagian dari beban moral kami untuk terus bekerja, karena pengawasan untuk infrastruktur itu bukan cuma tahun ini, tapi setiap tahun akan kita pastikan. Dan langkah konkret itu perlu kami sampaikan di sini kepada adik-adik sekalian. Sudah kami rapat paripurna tentang kualitas pembangunan yang ada di Kabupaten Maluku. Ini memang kita akui sama-sama bahwa kualitas pembangunan Maluku masih sangat-sangat kurang baik. Pembangunan yang di waktu ini ditemukan dengan temuan BPK yang sangat banyak yang harus dikembalikan. Di Komisi 3 harus kita akui ya adik, dan ini juga catatan dari kawan-kawan di DPR bahwa memang minimnya anggaran dalam penganggaran lampu jalan. Lampu jalan ini sudah kita suarakan bahkan 10 tahun yang lalu. Setiap tahun kita suarakan, tapi memang dalam pelaksanaannya selalu terhambat dari minimnya anggaran yang tersedia, sehingga dalam setiap tahun itu berapa titik kawan di Komisi 3 lampu jalan. Ya, mudah-mudahan nanti dapat kita terus perjuangkan, karena memang kota yang maju itu kota yang
Kami terima masukan dari masyarakat dan akan terus kami perjuangkan. Mudah-mudahan ke depan dengan tunjangan anggaran yang memadai sehingga lampu jalan ini yang menjadi PR kita bersama dapat kita sama-sama wujudkan. Terus untuk olahraga dan seni budaya di sini kita juga lebih concern kawan-kawan sekalian. Kita dalam seni budaya dan olahraga itu terbagi dari ada olahraga, ada seni dan budaya. Kalau olahraga itu di bidang poni, memang beberapa event yang digemari yang anak muda sekarang itu tidak termasuk ke dalam poni, di skateboard, jadi mungkin di kormi. Memang untuk melaksanakan event itu nanti juga dibantu oleh kawan-kawan di Komisi 3 yang berbicara tentang olahraga seni dan budaya. Kalau kawan-kawan juga membantu untuk membangun komunitas-komunitas itu untuk dilegalkan dalam bentuk organisasi sehingga event-event itu bisa kita laksanakan, kawan-kawan. Karena event itu hanya bisa dilaksanakan kalau ada komunitasnya. Komunitas itu harus terdaftar dan karena ini menggunakan anggaran negara. Jadi kalau ada kawan-kawan yang punya komunitas skateboard, kita lihat itu di Taman Kota itu kan. Kalau kami mungkin di sini banyak juga kawan-kawan yang punya olahraga arung jeram, ada itu dalam cabang olahraga. Tapi kalau skateboard itu kan memang dia perlu venue yang di tempat keramaian. Tapi sekali lagi terkendala, kami sudah sering juga ngobrol, itu perlu komunitasnya. Jadi, kami minta bantuan dari kawan-kawan. Kalau bisa memfasilitasi kawan-kawan skateboard itu, kalau nggak tahu bagaimana cara bentuknya, ajak ke sini. Ajak ke sini di hari-hari yang ada, nanti kita bantu bagaimana membentuk komunitas seni budaya dan olahraga. Mudah-mudahan dengan terbentuknya komunitas-komunitas itu lebih mempermudah. Karena tanpa terbentuknya komunitas seni budaya dan olahraga ini kesulitan dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan tersebut. Terus kalau masalah ketenaga kerjaan tadi, ya kita ini keterbatasan kewenangan karena undang-undang cipta kerja itu kita ini bukan menerima, bahkan pernyataan menolak itu sudah disampaikan keputusan. Tapi kami memahami dan prihatin sama-sama tentang undang-undang cipta kerja dan kita dan protes seluruh Indonesia. Tapi apalah daya, kewenangan itu ada di Jakarta, tangan-tangan kita tidak sampai untuk mewujudkan itu. Tapi aspirasi kawan-kawan itu juga dan kita sampaikan Pak Sekwan, disampaikan lagi tentang penolakan masyarakat Kabupaten Oku tentang outsourcing dan undang-undang cipta kerja itu dapat diteruskan ke Jakarta. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kawan-kawan yang mau menanggapi tentang tuntutan masyarakat tadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan TNI, yang saya hormati pihak kepolisian, yang saya hormati adik-adik atau masyarakat yang mewakili hatinya yang penuh dengan keguyupan, dengan rasa kekeluargaan dan silaturahmi pada hari ini. Mudah-mudahan suasana ini bisa terjaga sampai ke depan-depannya. Amin. Ada beberapa hal mungkin ini menjadi bukti awal bagi kita bersama-sama untuk bagaimana membangun komunikasi yang baik antara kami, legislatif, dengan kepolisian dan masyarakat. Kita sama-sama menyuarakan apa sih aspirasi atau keinginan-keinginan kita sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia ini, kan? Karena sama-sama kita pahami bersama hari ini suasana yang begitu ya menggelora, kira-kira harus kita malu bersama-sama dengan suasana yang panas, hati yang sama-sama pengen suara kita didengar, sama-sama pengen kita dilihatkan. Ya inilah bagian dari kita bermasyarakat kami yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Secara itu bagian dari proses demokrasi, proses dari bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Dalam suasana hari kemarin ya
mungkin ya terprovokasi, ada yang terprovokasi, ada yang ini, mungkin itu bagian dari kita, evaluasi kita bagaimana ke depannya dan menyampaikan aspirasi kita lebih elegan, lebih baik, lebih soft, penuh dengan keramah-tamahan. Itulah budaya bangsa kita, budaya yang berbudaya yang ditanamkan oleh leluhur-leluhur kita. Budaya kekeluargaan ini kan penting. Hari ini budaya kekeluargaan kita terlihat saling memaafkan, saling ya, sabar menyapa, itu bagian dari budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada beberapa tuntutan mungkin kalau yang ini yang soal lingkungan mungkin menjadi isu utama sebenarnya, bukan lagi isu kita sebenarnya lingkungan ini siapa? Korupsi ya? Enggak, bukan isu kita bersama. Ini isu menjadi isu dunia soal lingkungan. Karena kita sama-sama harus mengawasi, sama-sama harus melihat dari lingkungan ini. Kami perlu juga legislatif ini mana-mana lingkungan-lingkungan yang kira-kira yang ini wilayah-wilayah resapan air, wilayah-wilayah ini penting karena kami sebagai DPR ini kadang-kadang pengawasan juga kadang-kadang ya harus dimaklumi karena jadi perlu masukan dari ya masyarakat bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Ini penting karena lingkungan ini apalagi soal air tercemar, karena air itu dalam Al-Quran itu sumber kehidupan. Ini banyak soal lingkungan, soal hutan dan lain-lainnya. Kami sebagai Komisi 2 ini yang membawahi dinas lingkungan sangat kompromi kita dengan isu lingkungan. Kami terbuka untuk rekan-rekan, kami sangat terbuka apa yang harus kita sama-sama kerjakan dalam menjaga dan mengenai lingkungan kita. Itu mungkin soal lingkungan dan yang lain yang mau saya sampaikan. Hanya keterbatasan kami soal aturan ini, jadi hanya bisa menyampaikan lain. Ini yang jadi problem. Kalau kami pengen kalau sudah bertindak apa yang disampaikan oleh masyarakat langsung kami diskusi dari aturan. Aturan ini yang membatasi dalam kami, mohon maaf mungkin banyak aturan-aturan atau yang lain yang belum bisa mengakomodir seluruh keinginan maupun aspirasi masyarakat. Sekali lagi, ini bagian kita sama-sama berkomunikasi, sama-sama kita berjuang lah bagaimana membangun kesadaran dalam berbangsa dan bernegara supaya semuanya lebih baik. Mungkin itu saja. Tambah saya mungkin juga bersama untuk istilah itu sama-sama menyatukan persepsi bahwa ini bagian dari proses demokrasi. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati anggota Dewan dan pihak kepolisian. Sebelumnya saya bercerita dulu nih. Angga ini sebenarnya sudah saya anggap keluarga. Jadi untuk isu-isu yang ini yang kira-kira apa namanya untuk berdemonstrasi kalau ini terjadi kerusuhan, saya mengajak Angga kenalkan kan. Jadi kalau seandainya ada tuntutan datang aja ke kantor, ngobrol, jangan sampai kita ricu seperti ini. Aku lihat kalian pemuda ini, saya bangga membuka ruang untuk berdiskusi di sini, di tempat ini dengan aman, tentram seperti ini. Kalau lain kali Angga, tidak apa-apa, datang ke kantor Om, ajak teman-teman untuk masalah UMKM, di mana ada itu satu yang rambut gondrong, siapa namanya? Aku kemarin tanya itu, dia bisa apa namanya sablon kan? Aku senang punya kreativitas.
Lain kali mungkin kalau untuk anak-anak muda yang mau berpendapat jangan sampai ada, sekali lagi Angga, sekali lagi kalau ada, jangan sampai ada kericuhan di tempat ini. Tidak apa-apa, ajak teman-teman main ke kantor enggak ya? Nah, kita ngobrol apa kira-kira, nanti bawa ke DPR sampaikan, tidak apa-apa. Kalau misalnya kemarin Angga berorasi, masyarakat ada yang tidak makan model kayak gini. Kalau misalnya ada, minta maaf adik-adik semua ya, kalau seandainya tetangga kamu ada sakit tidak bisa berobat, datang ke kantor bantu. Kalau memang ada tetangga kamu kira-kira yang tidak katanya makan, tidak macam makan, datang ke kantor itu kita bantu pokoknya. Kalau memang nak bacak lagi, nak masuk rumah sakit, telepon. Itu kan ada telepon kasih ke kawan-kawan, tidak apa-apa. Supaya masyarakat ini bisa kita bantu. Jangan nak nunggu dari pemerintah, tidak apa-apa. Kami anggota dewan ini siap. Di situ. Pokoknya intinya, kalau ada pendapat kamu masukan, tidak apa-apa. Nak ke DPR jadi, nak ke kantor jadi. Kita berdiskusi. Yang mana pajak kita bedah, kita bedah. Itu kalau seandainya kantor ini terbakar, nak mengeluarkan duit lagi 50 miliar, kita nih di sini bangun kantor ini sayang. Icon di sini nih kalau sudah kebakar tidak lama lagi nyingoknya. Jangan kita melok ricu di Jakarta, di tempat lain. Kalau pacak damailah kita di sini. Yakinlah, kami sebagai anggota dewan di sini siap menerima. Sampai sekarang perjuangkan di Jalan Con Batu Kuning itu, sampai bersurat, lampu jalan, warga, tidak apa-apa berdiskusi ke kantor, ngobrol, tidak apa-apa. Ya enggak ya? Lain kali ajak kawan-kawan, tidak apa-apa. Kita ngopi baru di lantai 2 di kantor tidak apa-apa. Jadi aspirasi kamu nak kau sampaikan, tidak apa-apa. Yang kira-kira masuk di akal terima. Itu. Kalau misalnya ada skill, tidak apa-apa, yang pajak gunting rambut, kita gawekan. Supaya kamu jangan jadi pengangguran di tempat ini. Tidak jadi masalah, jangan berharap. Kalau nambah harap dengan pemerintah susah. Mungkin ada pengusaha-pengusaha lain yang bisa bantu kamu. Di situ, pokoknya aku tawarkan ini. Kalau misalnya ada pajak gunting rambut, nyablon, tidak apa-apa, kita ngobrol. Jangan minta buat City Mall kayak, nak buat mall salah gitu. Kalau cara kecil-kecil main masih baca, kita bantu. Benar kira-kira? Setuju tak kira-kira? Nah, jangan lain kali kalau memang ada nak kendak apa kamu misalnya dengan pemerintah, ngobrol dengan anggota tidak apa-apa. Kami nak main-main, tidak apa-apa. Jangan sampai ngajak masyarakat, nak bakar kota Batu aja. Itu, ya? Enggak ya? Ajak ngobrol. Inilah soal sudah panggap keluarga 10 tahun, lebih 10 tahun kubina bapaknya di situ. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tadi tawaran menarik itu jarang deh. Anggota DPR punya calon pribadi yang sangat banyak seperti itu. Jadi pada juga kami ingin sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, pada waktu hari kejadian ini sebagai tambahannya kami pastikan bahwa habis dari pasca demo Pak Dasar, kami kita turun ke kantor DPR di ruang fraksi itu, kami sudah lihat sendiri, kami sudah ingatkan kawan-kawan kepolisian, jangan ada kawan-kawan para demonstran ini yang dipukuli. Itu sudah kami pastikan. Jadi tidak ada pembiaran. Kalau yang ditangkap, diamankan, dibawa ke dalam itu sudah kami awasi. Tidak ada polisi, kami instruksikan, tidak ada pihak kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur. Itu sudah kami pastikan. Jadi kalau ada rekan-rekan sekalian, maka kami telepon kemarin, ada yang masih ditahan, itu laporkan ke kami. Karena bagian dari kepedulian, kami ini wakil masyarakat. Jadi itu sudah kami lakukan dari sekalian. Selanjutnya yang kami tambahkan tentang dampak lingkungan dan fasilitas publik. Sekali lagi adik-adik, untuk fasilitas ini ada 2.
kita bagi menjadi dua. Infrastruktur yang sudah ada dengan infrastruktur yang sedang dibangun. Jadi kalau infrastruktur yang rusak itu boleh kawan-kawan sampaikan ke sini untuk bagian dari usulan dari DPR pada pemerintah kabupaten. Masalah nanti pembangunan itu kapan realisasinya itu sesuai dengan kemampuan keuangan. Terus kalau ada pembangunan yang sedang berlangsung yang mata kami tidak mampu melihatnya, adik-adik melihatnya, telinga kami tak mampu mendengarnya, kawan-kawan mendengarnya, ada pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, laporkan ke sini. Mungkin kami tidak melihat, tapi kawan-kawan melihatnya. Pak, jalan situ baru 1 minggu ini hancur, sampai kan kami tidak lanjut. Karena ini bagian dari kerja yang terus menerus, kerja yang tidak bisa satu kali, karena pembangunan setiap tahun dan keterbatasan kami juga. Seperti saya sampaikan tadi, ada sesuatu yang kami tidak mampu melihatnya, kawan-kawan yang melihatnya. Di pelosok-pelosok situ mungkin di ujung penolak, di ujung sepanjang ada pembangunan yang tidak sesuai, laporkan ke kami untuk bahan kami bekerja dan melaksanakan tugas. Lagi itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi rekan-rekan kalian yang menyampaikan? Kawan kami silakan kalau ingin ada closing statement-nya. Ya silakan kawan. Baik, menanggapi dari jawaban dari Bapak-Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih telah didengar, telah diterima masukan dari kami, dan juga menanggapi Bapak tadi masalah skateboard tadi, itu saya juga tergabung dalam anak-anak yang melakukan kegiatan tersebut. Memang hal itu sudah kami usulkan dari lama sebenarnya Pak. Sudah kami usulkan dari lama, sudah dibentuk oleh kawan-kawan dari lama. Cuman kemarin memang saya sempat di Yogyakarta, jadi saya tidak mengikuti perkembangan itu. Cuman masukan dari kawan-kawan kemarin penyampaiannya itu terlalu banyak regulasi yang tidak sesuai, maksudnya regulasi yang terlalu berbelit-belit yang mana akhirnya tidak ada kepastian sampai saat ini. Kawan-kawan dari tim skateboard Batu Raja sudah menyampaikan pada waktu itu mereka meminta agar disediakan fasilitas skatepark. Dan juga di sini ada tambahan lagi dari saya, masyarakat Kabupaten Oku ini Pak kurang minat baca. Karena apa? Kekurangan literasi, kekurangan perpustakaan. Ya. Dan diharapkan ada perpustakaan yang memang bisa disuarakan. Memang ini perpustakaan untuk publik, Pak. Jadi masyarakat pun mungkin ada anak-anak di desa-desa Pak, di kampung-kampung ini, mereka ini daripada membaca, padahal membaca ini adalah jendela dunia, tempat kita mencari ilmu. Tapi karena kurangnya penyuluhan ke desa-desa, pendidikan pun, infrastruktur pendidikannya pun saya lihat banyak yang kurang, itu menghambat perkembangan masyarakat di Kabupaten Oku ini Pak. Jadi saya harapkan infrastruktur pendidikan dan ruang baca itu diadakan di Kabupaten Oku ini Pak, yang mana itu agar dapat menunjang pengetahuan masyarakat di Kabupaten Oku ini, mencerdaskan, yaitu tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun agar mungkin generasi-generasi di bawah kami, generasi-generasi, kenapa kurangnya penyuluhan Pak, kurangnya edukasi bahwa membaca ini memang sangat penting bagi masyarakat agar tidak dibodohi lagi, agar mereka nggak gampang dibodohi lagi oleh orang-orang yang oknum-oknum lah kayak ini. Pak awal juga sudah menyampaikan secara pribadi kepada saya permohonan maaf tersebut.
dan saya menerima permohonan maaf tersebut secara terbuka. Mungkin itu saja dari rekan-rekan, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Cukup. Tetap. Sudah ya. Jadi ya terima kasih yang disampaikan dari kalian. Tapi sekali lagi perlu kami pertajam lagi ke dalam lagi supaya jangan sampai pertemuannya anti klimaks. Kita yakin anak-anak muda waktu ini sebenarnya banyak dari kita. Dibuktikan dengan banyak yang mau secara independen. Ini kan banyak talenta di waktu itu. Cuma memang yang disampaikan saudara Angga tadi, sebagian anak muda itu ribet lah ya, untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya aturan. Dan kami sekali lagi buka ruang itu. Kami buka ruang itu. Silakan kalau kawan-kawan setuju. Karena tidak mungkin pemerintah kabupaten akan bangun kepada kakaknya Suparman untuk memimpin doa untuk kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta rapat mediasi dan menghormati, baik untuk mendapatkan barokah dari pertemuan kita ini. Tadi sudah disampaikan kita secara terbuka melakukan musyawarah. Menyampaikanlah dengan cara musyawarah setiap ada perselisihan ataupun perdebatan, dan pada hari ini kita telah melaksanakan sholat Rasul itu. Baik, Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca suatu Fatihah. Bagi rekan-rekan yang beragama lain, kami persilakan dulu berdoa bersama kita ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imi, hamdan yu'afina wa huwa yu'afiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalihi karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha. Pada pagi hari yang berbahagia ini kan berkumpul di tempat ini dalam rangka kami menyatukan persepsi, menyamakan langkah, melakukan penyamaan pendapat dan sebagainya dalam rangka kami mengawal demokrasi di Kabupaten Bogor. Ya Allah, ya Tuhan kami tadi telah mendengarkan lima aspirasi alhamdulillah dari adik-adik kami yang begitu memberikan perhatian kepada OKU, pada Kabupaten Bogor, dan juga kepada rekan-rekan adik-adik saya anggota DPRD Kabupaten yang dengan ikhlas menerima kedatangan adik-adik semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah langkah kami ya Allah, terangilah langkah kami ya Allah, mudahkanlah langkah kami ya Allah dalam kami melaksanakan dan menyongsong OKU yang lebih baik ke depan. Selain OKU ya Allah, ya Allah, ya akan meminta dan mohon padamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'an wa arina batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, berikanlah kepada kami untuk melaksanakannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu, yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami menjauhinya ya Allah. Ya Arhamar
الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah dengan doa dari Al-Fatihah suasana kita hari ini. Dan sebelum kami tutup, kami kasih closing statement kepada adik-adik sekalian bahwa kehidupan ini adalah sebuah siklus. Jadi yakinlah siklus itu akan terus berputar. Mungkin hari ini adik-adik datang sebagai pendemo, tidak tertutup kemungkinan di lain waktu adik-adik duduk di depan sebagai yang ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya. Iya. Itu dulu tukang demo, sekarang ini demo ini kan. Nah, betul lah. Foto dulu. Bisa CCTV sekalian, akhirnya berpelukan. Dipeluk lagi. Iya. Oke. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Sini. Kursinya. Baik pemirsa TV di mana saja berada yang bisa melihat ini, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya silang pendapat, silang sengketa yang terjadi beberapa waktu diakhiri dengan berpelukan dan bersalam-salaman. 2, 3. Baik pemirsa sekalian, inilah situasi dan kondisi kebersamaan. Ya, boleh? Semangat. Ya. Iya, oke. Boleh sekali lagi bersalaman dan berpelukan. Iya. Saudara sekalian, akhirnya silang pendapat beberapa hari yang lalu diselesaikan dengan saling maaf-memaafkan antara massa dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentu dengan kebersamaan ini kita tetap bersama untuk membangun Oku lebih baik lagi. Oku lebih baik lagi. Iya. Lapangan skateboard itu kayunya sama andalan bisa tinggal. Kayunya di Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang kita lihat tadi, akhirnya antara masyarakat yang sempat terjadi chaos, baik sesama petugas, sesama anggota DPR dan sesama lain, dan dengan ketulusan hati yang paling ikhlas, akhirnya yang tadinya bermasalah tidak menjadi masalah lagi dan sudah menjadi saling memaafkan, maksud kami, dan saling berpelukan. Ini adalah bentuk daripada wujud bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf dan warga masyarakat Kabupaten Oku cinta damai. Bersama kami, bersama Kadir Muhammad Rayu dari gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, kami melaporkan dan kita ikuti acara selanjutnya.